Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar komponen ekosistem pada tema 5, subtema 1. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan itu terdiri atas bagian dari biotik dan bagian dari abiotik. Bagian biotik itu adalah bagian yang hidup, sedangkan bagian yang tak hidup dinamakan dengan abiotik. Komponen apa saja yang termasuk biotik? Terdiri dari tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan komponen yang termasuk abiotik yaitu cahaya, tanah, dan udara. Cahaya matahari dapat menghangatkan seluruh yang ada di muka bumi ini. Udara, air, tanah agar mencapai suhu yang sesuai dengan kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga diperlukan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis atau memasak pada tumbuhan yang dilakukan pada siang hari. Sedangkan air dan tanah merupakan bagian penting dari lingkungan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup lainnya. Anak-anak semuanya, bagian biotik dan tak hidup atau abiotik pada sebuah lingkungan saling berinteraksi tergantung kepada semuanya. Jadi, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Ekosistem itu terdiri atas individu, populasi, dan komunitas. Apa itu individu? Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya, seekor ayam, seekor gajah, sebuah pohon pisang, sebuah bunga mawar, dan yang lainnya. Sedangkan habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup. Contohnya, habitat ikan ada di air laut, air payau. Kemudian habitat harimau ada di darat. Jadi ingat ya anak-anak, habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup. Kemudian populasi itu apa? Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati daerah tertentu. Contoh, sebuah kolam. Terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan. Sekarang kalian tahu apa populasi yang ada di sawah? Di sawah contohnya ada padi, ada burung, ada cacing, ada belut. Paham kan anak-anak? Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh, komunitas sungai dan komunitas padang rumput.
Seperti halnya manusia, hewan memerlukan makanan untuk memperoleh energi. Makanan tersebut dapat berupa tumbuhan dan hewan. Kemudian anak-anak, bacalah dengan seksama tentang jenis makanan yang ada di dalam buku paket halaman 3. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan mamalia, hewan yang memakan tumbuhan, memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung, petani, buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji-bijian, padi, sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai oleh para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau bagian kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Paham ya anak-anak? Setelah kalian paham, coba kalian tuliskan beberapa pertanyaan berdasarkan bacaan yang sudah Bu Guru sampaikan. Kerjakan di buku tulis, kemudian kumpulkan apabila sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.